Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel informasi keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Pada episode ini kita akan bicara tentang manajemen keselamatan kebakaran gedung. Nanti Sobat Safety bisa pernah dengar tentang yang menyebut emergency response plan, atau ada lagi pedoman organisasi tanggap darurat. Nah, itu nanti kita lihat. Secara prinsip sama aja. Manajemen keselamatan kebakaran gedung ini sangat penting dalam memimpin pengendalian kebakaran di rumah sakit. Penanganan manajemen keselamatan kebakaran gedung ini di rumah sakit ini berbeda dengan bangunan lainnya. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Ada 3 hal minimal yang harus menjadi perhatian kita terhadap perbedaan antara rumah sakit dan gedung non rumah sakit. Yang pertama, rumah sakit itu berfungsi 24 jam. Tidak ada hari libur. Itu yang menjadi perbedaan. Yang kedua, yaitu sebagian penghuninya adalah pasien yang limited mobile, not mobile, not no mobile, yang seperti pernah kita sampaikan di episode sebelumnya. Kemudian yang ketiga, yang perlu pertimbangan bahwa rasio perawat pada malam hari terutama dan atau hari libur akan turun menjadi sangat kecil terhadap pasien kita. Jadi ada perbedaan manajemen keselamatan kebakaran gedung di rumah sakit dan bukan rumah sakit. Nah, 3 hal di atas Sobat Safety itu memberikan kompleksitas pada penyusunan dan pembuatan manajemen keselamatan kebakaran gedung itu sendiri. Belum lagi rumah sakit adalah sebuah bangunan medis ya, yang isinya pasien-pasien kita. Kemudian di rumah sakit antara gedung medis dan gedung yang non medis biasanya juga terpisah-pisah. Jadi sangat kompleks di rumah sakit. Maka manajemen keselamatan kebakaran gedungnya sangat berbeda dengan gedung yang bukan rumah sakit. Untuk itu manajemen keselamatan kebakaran gedung di rumah sakit itu harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing rumah sakit, dan yang pasti harus direncanakan. Kita harus mengidentifikasi bahaya dan risiko disesuaikan dengan rumah sakit masing-masing. Sehingga bila kita menyusun manajemen keselamatan kebakaran gedung, itu ruang lingkupnya disesuaikan dengan rumah sakit kita masing-masing. Pada penyusunan manajemen keselamatan kebakaran gedung, yang kadang terlupakan yaitu peran-peran teman-teman outsourcing, baik security, cleaning service. Itu sekali lagi perlu dipertimbangkan oleh teman-teman, merupakan bagian dari penanggulangan kebakaran di rumah sakit. Kemudian juga berpikir bagaimana kita membentuk respon reaksi cepat terhadap adanya kondisi bahaya kebakaran di rumah sakit. Kita harus memastikan di rumah sakit kita apa yang menjadi standar di rumah sakit kita yang disebut adanya kebakaran, atau code red yang umumnya kita suka pakai. Jadi code red itu harus jelas di rumah sakit kita, dimulai dari apa kebijakan rumah sakit kita. Kemudian
responnya seperti apa. Itu yang paling penting. Karena sekali lagi terkait dengan standar yang kita bahas episode sebelumnya, bahwa di rumah sakit api harus padam dan asap bisa dikendalikan. Terutama kali kalau di malam hari. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Karena jumlah perawat, jumlah tenaga lainnya sedikit dibanding jumlah pasien. Jadi kami berbagi pengalaman, sebaiknya di rumah sakit jelas yang disebut kotret atau kebakaran di rumah sakit kita itu tandanya apa dan kita mengaktifasinya seperti apa. Semakin kita tanda kotret itu di awal, ya, itu semakin baik kita mengaktifasinya di awal untuk melakukan pencegahan terjadinya kebakaran. Jadi sobat safety perlu pertimbangan dalam menyusun manajemen keselamatan dan kebakaran gedung di rumah sakit kita. Yang paling penting menurut pengalaman kami, bagaimana kita merespon secara cepat kotret atau kode kebakaran di rumah sakit kita. Itu kita mulainya dari apa dan aktivasinya seperti apa. Kami berbagi pengalaman, ya, apabila sistem proteksi kebakaran kita lemah, maka sebaiknya aktivasi kotret kita harus kita lakukan di awal sebelum terjadinya kebakaran. Misalnya, teman-teman bisa menyatakan kotret di rumah sakit teman-teman, misalnya itu bau benda terbakar, sudah dinyatakan kotret. Sehingga begitu diaktifasikan, tim respon cepatnya bergerak. Jadi tidak menunggu asap dulu. Bahkan mungkin teman-teman di rumah sakit daerah bisa mempertimbangkan lebih awal lagi. Sebelum bau benda terbakar, bisa saja teman-teman mengaktifasinya. Itu semakin baik karena mencegah lebih baik daripada kita memadamkan api. Pada manajemen keselamatan kebakaran gedung ini yang menjadi perhatian berikutnya yaitu kepemimpinan darurat di rumah sakit kita terhadap kedaruratan kebakaran. Ini sangat penting. Karena pada saat kondisi darurat kebakaran, maka pemimpin darurat ini sangat menentukan. Apabila pemimpin dalam manajemen keselamatan kebakaran ini panik, baik pemimpin di organisasi tertinggi, pemimpin di lantai, pemimpin di ruangan, maka pasien kita akan ikut panik. Tapi kalau teman-teman sudah terlatih tenang, maka pasien pun akan ikut tenang. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan teman-teman. Apabila kita tidak merespon keadaan-keadaan darurat kebakaran, maka biasanya pasien akan mengambil alih respon ini, dan ini beresiko. Dan ini bisa kemungkinan terjadi, maka pasien yang akan mengevakuasi kita, bukan kita yang mengevakuasi pasien. Jadi sekali lagi, manajemen keselamatan kebakaran gedung ini penting dibuat di masing-masing rumah sakit kita. Disesuaikan dengan kondisi dan risiko beserta bahaya yang diidentifikasi di rumah sakit kita. Bentuk manajemen keselamatan dan kebakaran gedung ini bisa teman-teman sobat safety sesuaikan, ya. Ada yang menyebutnya pedoman, ya, ada yang menyebutnya organisasi darurat, ya. Teman-teman bisa membuat apapun juga, yang penting prinsip-prinsip yang sudah kita kami bagi berdasarkan pengalaman lapangan itu menjadi perhatian. Ya. Nanti pada episode yang berikut kita akan bicara khusus tentang bagaimana kita bersimulasi, ya, kemudian bagaimana kita menyusun suatu organisasi secara spesifik. Demikian Sobat Safety pada episode ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi para akademisi, bagi para praktisi, bagi para pengamat, teman-teman medis, dokter, perawat, teknisi,
dan masyarakat secara umum. Jangan lupa seperti biasa, like, share, subscribe, tekan lonceng. Dan yang paling penting, memberikan komentar untuk kita berbagi pengalaman dan pengetahuan. Demikian Sobat SETI, berangkat selamat, bekerja selamat, pulang selamat, di rumah selamat dan sehat, jangan lupa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.